Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, jumpa lagi dengan saya Doken dalam acara Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan yang merupakan kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Depok dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Sobat Healthies, bulan Februari ini kita baru saja melaunching program pemerintah yang baru. Program apa itu? Yaitu program PKG atau pemeriksaan kesehatan gratis, atau yang kita kenal juga dengan CKG, cek kesehatan gratis. Ada apa saja sih tentang CKG ini? Karena ini hal yang baru, jadi kita angkat topik podcast kita kali ini. Dan gak tanggung-tanggung, saya sudah mengundang narasumber yang sangat spesial hari ini. Kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ibu Prita Laura. Selamat pagi Ibu Prita Laura. Halo pagi Dok Yen. Terima kasih loh Dok Yen sudah diundang di sini, dan senang sekali kami dari pemerintah pusat ngelihat teman-teman pemerintah daerah di sini yang punya inovasi, keaktifan untuk menyampaikan program-program. Wah, berharap nih diikuti oleh pemerintah daerah yang lain. Oke, terima kasih Bu Prita. Alhamdulillah. Jadi Sobat Healthies, Bu Prita ini adalah juru bicara kantor kepresidenan. Nah, beliau akan banyak bercerita tentang program CKG ini. Kalau gitu kita langsung aja ya. Ya, Bu Prita, ini program PKG atau CKG ini kan program hal yang baru begitu ya. Nah, boleh cerita dulu nih filosofinya, kenapa sih program CKG ini dilaksanakan? Jadi memang Presiden Prabowo dan juga Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka benar-benar memperhatikan Indonesia jika ingin menjadi negara maju. Kita punya cita-cita menjadi negara maju tahun 2045, menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Kita tidak akan mungkin mencapai hal tersebut jika kemudian kualitas sumber daya manusianya gak bagus. Kita tidak mungkin hanya mendorong ekonomi, tapi kita perlu juga mendorong kualitas sumber daya manusianya. Dari pendidikan, gizi, kesehatan. Nah, kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting karena begini, selama ini kita banyak fokus kepada penyelesaian kesehatan yang pasca ya, ketika udah sakit baru kemudian diobati, dan akhirnya biayanya besar sekali. Betul. Untuk itu, nah akan lebih baik jika kemudian sebelum terjadi sakitnya kita sudah bisa mengetahui ketika masih dalam proses tahap awal dari sakit tersebut, kemudian kita bisa memberikan obat-obat seperti apa sehingga kemudian kehidupan kualitas manusianya bisa terjaga. Karena saat ini kalau data nasional kita melihat Indonesia ini paling banyak menderita penyakit-penyakit silent killer, Dok. Kenapa silent killer? Nah, apa saja itu? Ada penyakit jantung, ada diabetes, kemudian ada darah tinggi, hipertensi. Nah, kenapa disebut silent killer? Karena nggak berasa. Nggak berasa, sehari-hari bisa beraktivitas, namun tiba-tiba sakit jantung. Tiba-tiba kita sekarang banyak mendengar yang berpulang meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Terjadi seperti itu. Dan kita mendengar begitu banyak cerita bagaimana ayah-ayah yang masih muda meninggal, dan kemudian meninggalkan anak-anak dan keluarga yang kebingungan bagaimana melanjutkan hidup berikutnya. Ya, bagaimana, dan itu tentunya akan berpengaruh kepada kualitas pendidikannya, kualitas gizi yang dikonsumsi. Efeknya banyak sekali dari itu. Jadi ini bicara mengenai produktivitas ya, Dok ya. Nah, kami punya datanya nih, Dok. Bayangkan ya, kalau untuk penyakit jantung saja, ini kan ada yang ditanggung BPJS ya. Beban ekonomi dari penyakit jantung itu, dari sisi biaya yang ditanggung pemerintah sampai kemudian kepada
produktivitas masyarakatnya yang hilang, yang tadi saya gambarkan, itu mencapai per tahunnya 67,34 triliun. Wow, fantastis. Kalau dibayangin 67,34 triliun tuh kayak apa sih Uang gitu ya? semua. Kayak apa? Nah, bayangannya gini ya, Bapak Ibu sekalian, 67,34 triliun itu setara dengan program BOS. Jadi biaya pendidikan seluruh nasional setara dengan itu, plus biaya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Oh, itu baru jantung aja ya. Itu baru jantung, belum lagi diabetes, belum yang lain-lain. Oke. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah dengan cek kesehatan gratis ini mendeteksi dari awal, selain memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat, bagi keluarga-keluarga, memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga-keluarga, namun juga secara nasional kita bisa mengelola keuangan negara dengan lebih baik dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih membangun kehidupan masyarakat. Oke, iya, itu pemikirannya sejauh itu ya Bu ya. Nah, ini sekarang pengemasannya. Jadi cek kesehatan gratis ini diberikan kepada warga yang berulang tahun begitu ya Bu ya. Jadi sebagai kado nih dari pemerintah untuk masyarakat. Ini juga kenapa nih filosofinya begini begitu? Karena begini, ada dua hal alasan utamanya. Pertama, kami mengajak masyarakat untuk menghargai kehidupan. Seringkali kita sebagai manusia ya Dok Yan ya, kita baru mulai menghargai kehidupan ketika kita ulang tahun ya. Iya. Ketika ulang tahun, aduh udah umur segini, bersyukur gitu, masih dikasih umur. Iya, iya. Nah, di saat momentum kita menghargai kehidupan kita, disitulah kemudian negara memberikan hadiah. Oke. Ini adalah bentuk negara menghargai kehidupan masyarakat, rakyatnya. Jadi terimalah hadiah ini kalau memang kita bisa lebih membantu kita menghargai kehidupan kita yang lebih lagi. Contoh misalnya jika kita seorang bapak yang bekerja, warga Depok begitu ya. Saya juga warga Depok ngomong-ngomong Dok Yan ya. Jadi misalnya seorang bapak warga Depok, kemudian cek kesehatan gratis. Nah, begitu mengetahui, oh ada gejala diabetes, ada gejala sakit jantung, ada segala macam hipertensi begitu ya, langsung diberikan obat. Begitu, obat-obat yang masih dalam tahap rendah, sehingga kemudian dia bisa memperpanjang produktivitasnya, bisa terus bekerja lebih lama untuk membangun kehidupan anak-anaknya, menyekolahkan lebih baik, menyenangkan istri, dan kemudian juga bisa memberikan gizi yang baik untuk keluarganya. Namun jika kemudian gak keburu ketahuan, sudah keburu sakit, sudah keburu stroke, maka kemudian akan jadi beban keluarga. Iya. Inilah yang kemudian bagian dari menghargai kehidupan. Yang kedua juga Dok Yan adalah kita mengantisipasi tumpukan dari peserta. Ya, karena antusiasme ini cukup besar ya. Jangan sampai kemudian masyarakat jadi kapok, nggak mau cek kesehatan Karena gratis penuh gara-gara gitu ya. aduh penuh susah nggak bisa deh gitu ya. Jadi akhirnya cara mengaturnya dengan ulang tahun, dikasih waktu 1 bulan di saat ulang tahun, kemudian nanti daftar melalui Satu Sehat, atau jika Bapak Ibu tidak memiliki aplikasi atau kesulitan menggunakan smartphone, bisa langsung datang ke puskesmas tempat dan kemudian ada layanan di sana ya. Saya juga melihat sudah dilakukan oleh puskesmas Beji. Nah, di sana kemudian akan diberikan Bapak Ibu datang di hari apa, jam berapa untuk kemudian mendapatkan hadiah dari negara. Iya, jadi hadiah ini memang suatu hal yang menyenangkan ya Bu ya. Kadang ada suatu ini juga ya, perasaan bahwa cek kesehatan nih ntar ketahuan penyakitnya begitu kan Bu. Jadi warga nih jadi kemungkinan ada juga nih yang takut gitu, takut dilakukan pemeriksaan karena takut ketahuan katanya ya, takut ketahuan penyakitnya. Gimana nih Bu? Nah, itulah yang kita ingin ubah sebenarnya Dok Yan ya, bahwa ketika takut ketahuan, lebih baik ketahuan lebih dulu dibanding takut ketahuan. Karena kalau ketahuan lebih dulu, kita tidak perlu disuntik lebih banyak. Kita tidak perlu dirawat di rumah sakit, kita masih bisa menikmati kehidupan ini. Dan yang menarik nih ya Dok Yan ya, kita punya data yang paling baru. Ternyata kemudian antusiasme pendaftar cukup tinggi. Kita mulai kan di awal Februari ya, 6 Februari kita mulai bersama.
saat ini sudah ada 274.000 pendaftar, jadi hampir 300.000 pendaftar. Iya. Justru malah banyak peminatnya justru ya, Bu? Iya, dan yang paling menarik nih, saya senang begitu ya, karena berarti kampanye kita sudah berhasil ya Dok Yan juga. Yang paling banyak mengakses menjadi pendaftar adalah usia 30 sampai dengan 50 tahun. Wow, artinya usia produktif. Jadi bagus begitu ya. Karena kalau usia sudah manula, udah sakit dulu baru kemudian cek kesehatan. Kalau usia balita memang sebaiknya kan ada pemeriksaan. Tapi ini yang usia produktif mau menyempatkan waktu untuk kemudian cek kesehatan gratis. Wah, itu luar biasa. Iya, hal yang baik banget ya. Sangat baik sekali. Oke. Nah, kemudian untuk program cek kesehatan gratis ini bisa diakses di mana saja sih, Bu? Bisa diakses di seluruh Indonesia. Saat ini, per hari ini sekarang tanggal 25 Februari ya? Ya. 28 Februari, baik, mohon maaf. Di akhir Februari 2025 ini, saat ini sudah hadir di 38 provinsi, kemudian 498 kabupaten kota. Ini artinya sudah ada 97% kabupaten kota dan sudah ada di 8.465 puskesmas, yang artinya sudah 82% puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi ada 17% lagi yang sedang disiapkan terus untuk menerima cek kesehatan gratis, karena cukup kompleks ya. Cek kesehatan gratis ini harus ada alat-alat dan sebagainya, sistemnya sudah harus demikian rupa. Jadi sudah merata. Jadi masyarakat silahkan diambil kadonya dari negara untuk hidup yang lebih berkualitas. Jadi nggak ada lagi alasan nggak bisa terjangkau karena sudah seluruh Indonesia. Iya. Dan kami juga sudah menginformasikan kepada jaringan pemerintah, kantor-kantor pemerintah dan juga swasta, jika kemudian ada karyawannya yang minta izin hari itu untuk cek kesehatan gratis, tolong diizinkan. Harus. Karena ini bagian dari program pemerintah ya. Ada 1 bulan waktunya, tolong diizinkan, diberikan waktu, karena bagaimanapun karyawan yang sehat akan sangat berdampak positif bagi kinerja bagi perusahaan tentunya. Berarti semua perusahaan juga harus mendukung program pemerintah ini ya. Kalau bisa tolong diumumkan begitu ke perusahaan-perusahaan di Kota Depok begini ya, juga kemudian kepada seluruh ASN agar cek kesehatan gratis, agar salah satu contohnya kita nggak ketemu karyawan yang kemudian banyak izin sakitnya, kemudian saya nggak bisa itu karena sakit gini. Tapi kita kan ketemu manusia yang produktif. Manusia yang produktif bukan hanya untuk negara, bagi kota, tapi juga untuk keluarga dan dirinya sendiri. Iya, Nah sekarang kalau misalnya masyarakat mau cek itu, mikirnya ini cek kesehatan gratis gimana sih? Apa cuma ditensi doang, ditimbang doang gitu, apa gimana nih, Bu? Nah, kalau ini yang paling bisa jelasin justru Dok Yan nih. Mana aja, apa aja sih yang diperiksa sebenarnya, Dok Yan? Iya, jadi sebenarnya pemeriksaan kesehatan gratis ini ya, Bu, kalau di agregatkan ke dalam jumlah rupiah itu sebenarnya lumayan ya, Bu ya, biayanya ya. Kalau kami cek dari Kemenko PMK ya, Pak Menko, Pak Wamenkes, saya berbincang terakhir dengan beliau, ini kalau divaluasi 1,6 sampai dengan 2 juta rupiah. Iya, jadi 1 unit cost pemeriksaan itu nggak cuma ditensi, nggak cuma ditimbang aja, tapi bahkan sampai pemeriksaan lab, kemudian ronsen juga, dan ini semuanya memang tidak setiap jenjang kehidupan itu berbeda-beda ya, Bu. Jadi yang bayi baru lahir atau bayi balita pemeriksaannya apa, kemudian usia produktif seperti apa. Nah, itulah yang semuanya sudah diatur sedemikian rupa, begitu ya, Bu? Ada pemeriksaan gigi, ada pemeriksaan kemudian mata, sampai pemeriksaan screening mental, kesehatan jiwa. Jadi kemudian nanti dalam screening kemudian dilihat ada problematik di situ, maka kemudian bisa ditindaklanjuti. Jadi secara internasional juga, Dok Yan ya, secara internasional oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, kita diapresiasi dengan inisiatif yang kita lakukan ini, karena dan bahkan dikatakan sebagai satu contoh dunia. Jadi mari kita sukseskan bersama begitu. Iya, berarti nggak kaleng-kaleng ya pemeriksaannya. Dong. Nah, Bu, untuk mendapatkan hadiah cek kesehatan gratis ini kan
warga ini harus daftar dulu. Katanya ada yang bilang ribet nih daftar gitu. Nah, gimana nih Bu pendapat Ibu? Sedapat mungkin pemerintah berupaya agar tidak ribet daftarnya. Mungkin biasanya kami melihat ya, yang bicara bahwa ribet daftar ini adalah mereka yang tidak terbiasa menggunakan smartphone. Menggunakan aplikasi Satu Sehat tidak terbiasa. Bisa sangat dipahami jika kemudian memang sulit menggunakan. Namun itu bukan satu-satunya cara. Ada masing-masing puskesmas harus menyediakan satu meja tersendiri untuk menerima pendaftaran bagi masyarakat yang memang perlu dibantu untuk itu. Jadi tidak usah khawatir, pemerintah namanya pelayanan publik, kita mencoba menyediakan yang termudah dan juga terbaik untuk masyarakat. Dan kemudian kalau untuk anak sekolah, Dok Yan, untuk anak sekolah, anak usia sekolah dari kemudian usia SD sampai dengan SMA akan dilakukan bersamaan. Pada saat masuk sekolah. Nah, di bulan Juni dan Juli masuk awal sekolah begitu ya. Tahun ajaran baru itu dilakukan bersamaan. Jadi kemudian tentunya tidak mengganggu proses belajar dan mengajar di sekolah. Jadi sangat mudah dilakukan, dan tentunya ini kalau dilihat ya secara keseluruhan program, kita akan mendapatkan generasi muda yang sehat loh, Dok. Bayangkan, mereka makannya bergizi, dijaga secara gratis oleh pemerintah untuk bergizi. Setelah itu kemudian dicek kesehatannya, agar kemudian memastikan punya hidup yang berkualitas. Dan kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk menambah jam olahraga. Jadi kita akan bertemu dengan anak-anak muda, generasi muda Indonesia yang lebih berkualitas, lebih sehat. Nggak mager lagi ya, apalagi kemarin rebahan. Zaman pandemi ya, zaman pandemi generasi rebahan katanya. Kalau sekarang generasi produktif justru ya. Mengenai program ini, tantangannya bagaimana nih Bu? Setelah kita menjalankan nih kurang lebih selama 1 bulan ini, ada tantangan apa aja nih? Tantangannya adalah mindset dan hoax, Dok Yan. Masih ada hoax ya. Mindsetnya pertama yang tadi Dok Yan sampaikan, bahwa masyarakat, aduh daripada ketahuan mendingan nggak usah deh gitu ya. Nah ini nih yang terus kita berusaha bangun pengertiannya. Kenapa sih takut disuntik? Nanti kalau ketahuan belakangan malah lebih banyak loh disuntiknya, begitu contohnya. Nah ini nih harus kita terus suarakan terus. Kemudian yang kedua hoax. Jadi memang bagaimanapun ada hoax-hoax yang muncul. Contohnya misalnya ini semua kan menjadi satu data nasional. Tapi data nasional ini kan ada fungsinya. Fungsinya jadi kita mengetahui kondisi kesehatan masyarakat itu bagaimana. Sehingga kemudian program-program pemerintah seperti apa yang harus disalurkan kepada masyarakat agar tepat sasaran. Tapi ya masih aja ada hoax di mana teori-teori konspirasi di mana data ini akan dibuat ini itu seperti waktu COVID lah. Kita tahu waktu COVID waktu dulu masyarakat kan ragu-ragu untuk divaksinasi karena dipikir di dalam vaksinasi itu ada chipnya gitu ya. Teori-teori konspirasi itu memang sangat menyedihkan, masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ini yang perlu kami mengajak Bapak Ibu sekalian, mari berpikir realistis. Realistisnya adalah apa? Mari berpikir kepada diri sendiri saja gitu. Kalau memang kita ingin melindungi anak-anak kita, keluarga kita, udahlah kita tutup mata lah dengan hal-hal yang cerita-cerita fiksi kayak konspiratif. Kita rasakan dampaknya langsung saja dari kesehatan gratis. Kita bisa menjaga diri kita, tidak meninggal muda, tidak stroke muda, tetap produktif buat keluarga. Itu yang paling penting. Iya, lalu ini program ini sustainable-nya bagaimana nih? Berkelanjutannya, apakah peluangnya akan seperti apa nih ke depannya kira-kira Bu? Komitmen Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah sampai akhir periode pemerintahan beliau. Begitu. Sampai dengan akhir periode kita akan terus menjalankan ini. Ketika kemudian berganti presiden tentunya punya prioritas dan juga kondisi yang tentunya berbeda. Tapi dipastikan sampai dengan akhir program ini akan terus berjalan. Wah, komitmennya sangat tinggi ya. Saya juga sangat melihat komitmen dari semua kementerian nih. Saya kemarin di Kota Depok hadir juga Pak Menteri gitu ya. Nah ini bagaimana cara mengkoordinasikannya nih Bu? Jadi memang waktu kemarin di Puskesmas Depok, BJ Depok ya,
datang Pak AHY ya. Itu menarik sekali ya Bu. Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, ini bagaimana kita melihat gotong royong dari seluruh kementerian, karena kalau dipikir ini kan programnya Kementerian Kesehatan, bukan. Ini program kita bersama, programnya Presiden dan Wakil Presiden, program seluruh masyarakat Indonesia. Jadi seluruh menteri ini juga ikut dukung. Contohnya kemarin itu saya nemenin Pak Pratikno yang merupakan Menteri Koordinator PMK ya, Pembangunan Manusia, cek kesehatan gratis pada saat hari ulang tahunnya. Penerima hadiahnya Iya, justru penerima ya, Bu. hadiahnya. Dan beliau menyampaikan, wah, saya ini setiap tahun itu cek kesehatan. Tapi justru di sini ada cek kesehatan yang saya nggak pernah lakukan di cek kesehatan yang lain. Justru Gitu. malah hal yang baru Iya, begitu ya. hal yang baru. Dan kemarin juga Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak AM Putranto juga merayakan ulang tahunnya dengan cek kesehatan gratis. Jadi mari kita buat cek kesehatan gratis ini benar-benar sebuah hadiah. Maka kami juga mendorong teman-teman di Puskesmas juga, mari bikin foto booth yuk gitu ya, biar masyarakat kemudian bisa posting dan kemudian menginspirasi masyarakat lainnya juga untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini dengan program cek kesehatan gratis ini baru ceknya aja nih. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang ternyata setelah dicek gitu, ternyata ada rapotnya merah gitu nih misalnya. Ini dari pemerintah upaya apa yang dilakukan? Jadi kalau rapotnya hijau, maka kemudian akan ada edukasi bagaimana menjaga hidup yang tetap berkualitas, hidup yang sehat. Jika rapotnya kuning, maka kemudian masih bisa ditangani untuk di puskesmas, ditangani di puskesmas dengan obat-obatan yang tersedia di puskesmas. Namun jika rapotnya merah, maka masyarakat bisa mengakses BPJS. Jadi di situ ya, Bu, nyambung semuanya. Ya, jadi nggak cuma formalitas cuman cek aja, tetapi tetap juga dengan penanganannya apabila terdapat permasalahan begitu ya, Bu? Karena begini Dok ya, logikanya begini, kalau bisa berpikir, wah berarti kalau kayak gitu beban yang ditanggung negara akan sangat besar sekali dari biaya-biaya ketika semua ketahuan ya. Namun gini Dok, cara berpikirnya begini, jika kemudian sakit jantung aja, sakit jantung ketika kemudian sudah dideteksi dari awal akan diberikan obat-obatan pengencer darah dan sebagainya. Namun jika kemudian diketahuinya belakangan, maka kemudian biaya pemasangan ring, satu ring saja sudah berapa ratusan juta. Dan lain-lain, iya, satu ring saja ratusan juta. Dan seringkali lebih dari satu ring ketika sudah belakangan. Jadi biaya pengeluarannya jika ketahuan lebih lama justru makin lebih banyak gitu. Besar. Sekarang tahun 2024 data kami menunjukkan ada 4,5 juta masyarakat yang menderita jantung. 4,5 juta. Bisa jadi ini adalah puncak gunung es. Ya, puncak gunung es yang ternyata lebih banyak yang lagi punya potensi ke sana. Begitu kan? Ya tidak apa-apa. Kita perlu untuk mengetahui dan kita perlu untuk mencegah bersama, dan komitmen negara teguh untuk menjaga masyarakat agar jangan sampai keterlanjuran gitu, sakit jantung dan kemudian ujung-ujungnya dengan berbagai cerita duka begitu untuk keluarganya. Jadi kalau gitu pesan apa nih yang disampaikan untuk khususnya untuk warga Depok nih, agar yang masih takut-takut, ayo jangan takut lagi gitu, atau yang sudah harap-harap cemas nih, kapan saya ulang tahun nih pengen dapat hadiah dari pemerintah, boleh kasih pesan-pesannya Bu? Jadi buat warga Depok sekalian, saya Prita, warga Depok juga, sesama warga Depok kami mengajak warga Depok untuk kemudian mengambil hadiah ulang tahun dari negaranya. Karena hadiah ulang tahun cek kesehatan gratis ini bukan hanya untuk kemudian hasil cek kesehatan selesai. Setelah itu kemudian ada follow up-nya, yaitu kita mengetahui kondisi kesehatan kita sehingga kita bisa menjaga produktivitas, bisa mengkonsumsi obat jika diperlukan, atau tindakan-tindakan antisipasi sebelum menjadi terlalu parah. Karena bagaimanapun kita kan dibutuhkan ya untuk keluarga kita dibutuhkan untuk anak, untuk istri, untuk suami, untuk siapapun kita. Jadi marilah kita menghargai kehidupan dengan cek kesehatan gratis. Gak usah takut, percayalah kita akan memiliki kehidupan yang lebih berkualitas untuk masa depan. Keren. Nah sekarang ini pesan untuk warga, ini sekarang pesan untuk
nakes nih, bagaimana menyemangati para nakes yang berarti mereka juga harus ya ada sedikit meluangkan lagi waktunya lagi untuk melakukan pemeriksaan gitu ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lagi biar tetap semangat nih Bu. Ya, kalau teman-teman nakes, saya percaya ketika sebuah profesi pilihan hidup itu adalah berasal juga dari keresahan dan hati yang terdalam ya. Pasti teman-teman nakes ingin agar masyarakat tuh sehat, melayani, begitu ya, di puskesmas, dokter dan sebagainya, juga perawat. Nah, memang akan membuat pekerjaan mungkin lebih banyak, gitu ya, dengan cek kesehatan gratis memang. Namun saya percaya bahwa teman-teman nakes di sini punya hati yang sama seperti kami di pemerintah. Kita ingin melihat masyarakat tuh sehat. Pasti cerita sedih, dampak dari penyakit itu ada di mata teman-teman nakes setiap hari kan. Setiap hari depan matanya langsung. Kalau saya mungkin yang di pemerintah pusat agak berjarak melihat itu, tapi teman-teman nakes kan melihat di depan mata setiap hari dampaknya seperti apa. Saya percaya dengan niat baik dari teman-teman nakes untuk memilih pekerjaan sebagai nakes, program ini akan sukses. Baik Bu Prita, senang banget nih udah banyak ngobrol tentang PKG atau CKG ini. Mudah-mudahan warga masyarakat Kota Depok khususnya atau seluruh Indonesia semua akan melakukan cek kesehatan gratis ya Bu ya, pada sesuai dengan hari ulang tahunnya. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Dinkes dan juga Pemkot Kota Depok ya, sudah memberikan inisiatif yang sangat baik untuk menginformasikan kepada masyarakat cek kesehatan gratis. Saya akan sebarkan kepada yang lain agar bisa menjadi satu praktek baik yang ditiru oleh banyak daerah lain, sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang menerima kado dari negara dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Oh iya Bu, dan CKG ini ada jargonnya nih kayaknya ya. Ada kayak dong. Gimana, Bu? Kita belajar sama-sama Okay. ya. Jargonnya adalah satu sehat, semua sehat. Karena kalau kepala keluarga atau ibu sehat, maka seluruh keluarga anak juga akan sehat ya. Bentuknya begini, seperti orang yang sehat. Kita mulai ya. Satu sehat, semua sehat ya. Sama-sama ya, mungkin para pemirsa juga di rumah kita sama-sama ya. Ya Dok Yan ya, 3, 2, 1. Satu sehat, semua sehat. Bu Prita, CKG tadi punya jargon, Info Podcast juga punya jargon. Iya? Kayak gimana? Iya, jadi kalau saya bilang Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Oke, mari kita sama-sama ya. Oke. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Sampai jumpa di Info Podcast berikutnya dan salam.